Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Ibu Emilia Susanti SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana kelas J. Saya Melia Agustin, selaku moderator kelompok 9, akan mempresentasikan mengenai alasan penghapus pidana, yang akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Fikih Hakim Okta Madani dengan NPM 2112011262, Safa Puja Esfahan dengan NPM 2112011430, Gracia Stefani Aziz dengan NPM 2112011069, Muhammad Labib Muhad dengan NPM 2112011175, Putri Fatmawati dengan NPM 2112011570. Langsung saja, mengingat keterbatasan waktu, materi pertama akan dibacakan oleh Fikih Hakim Okta Madani. Untuk Fikih, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang membuat seseorang tidak dapat dipidana atau dijatuhi hukuman. Alasan penghapus pidana sendiri terdiri atas alasan pemaaf dan pembenar. Oh, daging fresh ya? Oh, diterin hari-harinya. Ya udah mau. Alasan pembenar adalah alasan di mana seseorang terbukti melakukan tindak pidana, namun tidak dituntut pidana karena perbuatan tersebut telah dihapus sifat melawan hukumnya. Alasan pembenar dijelaskan pada pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Oke, terima kasih kepada Fikih Hakim Okta Madani. Langsung saja materi kedua yang akan dibacakan oleh Muhammad Labib Muhad. Untuk Muhammad Labib Muhad, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Alasan-alasan pembenar. Perbuatan karena daya paksa dijelaskan pasal 48 KUHP berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak pidana. Maksud dari alasan ini adalah suatu kekuatan, dorongan ataupun paksaan yang tidak dapat ditahan atau dilawan. Alasan pembenar ini terdiri atas dua jenis, yaitu pertama, paksaan mutlak. Paksaan ini terjadi apabila ada tekanan dan paksaan yang kuat sehingga ia tidak dapat melakukan hal lain selain paksaan yang dipaksa padanya. Contohnya adalah saat seseorang didorong sehingga orang tersebut mendorong orang di depannya hingga terjatuh dan mati. Orang yang di tengah tersebut tidak dapat dipidana karena hanya digunakan sebagai alat. Contoh kedua, paksaan relatif. Paksaan ini terdapat pilihan walaupun pilihannya terbatas dan ditentukan oleh pemaksaan. Contohnya, seorang kasir yang ditodong pistol dan disuruh menyerahkan uang dari mesin kasir. Kasir tersebut mempunyai pilihan untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan uang kepada pemaksaan. Jika kasir menyerahkan uang, kasir tersebut tidak dapat dipidana atas hilangnya uang kasir tersebut. Selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Muhammad Labib Muhad. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, langsung saja terhadap Safa Puja Esfahan, dipersilakan. Terima kasih moderator. 2. Pembuatan karena pembelaan terpaksa. Dijelaskan pada pasal 49 ayat 1 yang bunyinya, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum,
terdapat diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dapat dipidana. Merupakan hak seseorang dalam membela diri, kehormatan maupun harta benda. Contohnya, seorang memukul perampok yang masuk rumahnya dengan botol kaca karena perampok tersebut menodong pisaunya kepada orang tersebut sehingga perampok tersebut mati, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. 3. Perbuatan karena menjalankan perintah undang-undang. Dijelaskan pada pasal 50 ayat 1 KUHP ini, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak boleh dipidana. Contohnya adalah penyidik yang memasuki rumah seseorang demi menjalankan tugasnya yang diamanatkan kepadanya oleh undang-undang. Yang keempat, perbuatan karena menjalankan perintah jabatan yang sah. Dijelaskan pada pasal 51 ayat 1 KUHP ini, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana. Contohnya, polisi yang melakukan penangkapan pada seseorang dengan surat perintah penangkapan. Alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik karena cacat jiwa maupun penyakit. Dijelaskan pada pasal 44 KUHP, ada 2 syarat agar pasal 44 ayat 1 dapat berlaku, yaitu syarat psikiatris, yaitu terdakwa memiliki akal yang tidak sempurna, seperti gila, idiot, yang didapat sejak lahir atau karena penyakit kejiwaan yang muncul secara terus-menerus. Syarat psikologis, yaitu gangguan jiwa yang dialami terdakwa, harus sudah ada sejak sebelum tindak pidana dilakukan. Apabila gangguan jiwa itu muncul sesudah terjadinya tindak pidana, alasan pemaaf tidak dapat berlakunya padanya. Perbuatan yang dilakukan karena adanya daya paksaan. Alasannya, daya paksaan dalam pasal 48 sejatinya dapat menjadi alasan pembenar maupun pemaaf. Namun, ada perbedaan jenis alasan pada alasan pemaaf dan pembenar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Safa. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Fatmawati. Untuk Putri Fatmawati, dipersilakan. Contoh dari alasan pemaaf yang disebabkan oleh gangguan jiwa adalah orang gila yang menyerang sekumpulan siswa SMP karena salah satu siswa mengejek orang gila tersebut hingga mengamuk. Saat orang gila tersebut menyerang dan sekumpulan siswa itu kabur, ternyata ada siswa yang terjatuh dan dipukuli dengan batu oleh orang gila tersebut sampai mati. Orang gila tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana karena dinyatakan lolos syarat psikiatris maupun psikologis. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau modern excess diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Ada perbedaan mendasar pada notware dan non-notware excess, yaitu 1. Dalam notware, pembelaan terpaksa dilakukan dengan niat menghilangkan ancaman pada dirinya atau orang lain. Karena pembelaan dan ancaman kejahatan ini merupakan hak korban, karenanya sifat melawan hukum dari pembelaan tersebut dihapuskan. Alasan pembenar. 2. Sedangkan dalam notware excess, pembelaan yang dilakukan tetap dilakukan meskipun ancaman telah hilang. Pembelaan yang berlebihan tersebut melawan hukum, namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat, gimot, bedwing, perbuatannya tidak dapat dipidana atau alasan pemaaf.
Oke, terima kasih kepada Putri Fatmawati. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Gracia Stefani Aziz. Untuk Gracia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Contoh dari noteware access adalah apabila seseorang korban tengah dalam pergulatan menahan hunusan pisau dari orang yang hendak menusuknya, namun akhirnya korban berhasil merebut pisau tersebut dari pelaku penyerangan yang kemudian korban menusuk penyerangnya tersebut hingga berkali-kali. Dalam hal ini, korban bisa saja hanya melumpuhkannya dengan hanya melukai penyerangnya, sehingga menghasilkan ancaman yang ada pada dirinya. Namun, karena keguncangan jiwa yang hebat tersebut, korban menusuk pelaku tersebut hingga berkali-kali hingga tewas. Perbuatan karena melakukan perintah, jabatan yang tidak sah merupakan suatu perlindungan apabila seseorang yang karena melakukan yang tidak sah merupakan suatu perlindungan apabila seseorang yang karena jabatan mendapat perintah untuk melakukan sesuatu yang ia kira merupakan perbuatan yang sah untuk dilakukan sesuai jabatannya. Contohnya adalah beberapa anggota Polri diberi perintah oleh anggota penyidik polisi senior untuk menangkap seseorang, di mana penyidik senior tersebut berbohong bahwa ada surat penangkapan padahal tidak ada. Dalam hal ini, anggota polisi yang ikut serta menangkap atas suruhan anggota penyidik senior tersebut tidak dapat dipidana. Terima kasih, waktunya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Gracia. Oke, itu tadi pembahasan materi mengenai alasan penghapus pidana. Yang selanjutnya nih, kita bakal ngebahas mengenai kasus begal Makassar. Jadi nih baru-baru ini tuh ramai banget kan diperbincangkan mengenai kasus yang menjerat Amak Sinta usai melawan 2 begal hingga tewas. Terus menurut teman-teman tuh gimana sih? Ya. Ada hal kan yang dilakukan Amak Sinta itu sebagai pembelaan diri. Lalu bagaimana kronologinya hingga 2 begal tersebut bisa tewas? Murtede alias Amak Sinta, pria yang membunuh 2 begal di jalan Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 10 April 2022 sekitar pukul 12 malam dijadikan polisi sebagai tersangka. Yang saya dengar, dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Polda NTB, setelah pengambil alihan kasus, akhirnya Polda NTB pun mengeluarkan SP3 dan membebaskan Murtede. Menurut saya itu adalah keputusan yang baik, karena seseorang yang berusaha membela dirinya tidak sepatutnya disalahkan atas kematian yang disebabkannya sesuai dengan pasal 49 ayat 1 KUHP yang sudah dibacakan sebelumnya. Setelah dilakukan gelar perkara, Polda NTB akhirnya menghentikan penyelidikan terhadap Murtede alias Ahmad Sinta, korban begal, yang menjadi tersangka. Polisi juga menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas status tersangka Ahmad Sinta. Dan pihak kepolisian juga telah membebaskan Amak Sinta yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena telah membunuh 2 orang begal. Keputusan ini diambil oleh kepolisian berdasarkan gelar perkara khusus, setelah mempertimbangkan masukan dari semua pihak.
Fakta yang disampaikan dalam gelar perkara khusus itu adalah yang dilakukan oleh saudara M atau alias Amasinta adalah perbuatan pembelaan terpaksa, sehingga pada saat ini tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun secara material. Penghentian perkara ini didasarkan juga pada prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana yang berbunyi 1. Penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara. Yang kedua, penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum. Yang ketiga, penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Di samping itu juga, penghentian ini juga bisa dilakukan dengan mendasarkan Pasal 49 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang pembelaan diri berbunyi, tindak pidana, barang siapa yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau macam serangan yang dekat yang melawan hukum pada saat itu. Dalam berkas perkara milik dua tersangka berinisial W, dua-dua dengan H17, dua pelaku lain yakni W32 dan H17 yang merupakan rekan dari terduga pelaku P dan OWP yang sudah tewas di lokasi saat beraksi. Masih tetap digunakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan junto, pasal 53 KUHP Ini tentang saya akan percobaan pidana. membacakan pasal 36 ayat 1 tentang pencurian. Berdasarkan pasal 365 ayat 1, seorang pencuri dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun apabila pelaku melakukan pencurian yang diikuti oleh kekerasan. Apabila seorang pelaku melakukan pencurian dan mengakibatkan kematian terhadap korban, maka berdasarkan pasal 365 ayat 3 KUHP, pelaku pencurian diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Berdasarkan pasal 365 ayat 4 KUHP, pelaku pencurian dapat diancam penjara paling lama itu seumur hidup apabila pencuri tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian terhadap korban dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sekian, terima kasih. Oke, itu tadi mengenai pembahasan Begal Makassar dan presentasi dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Shalom, Om Santi 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 Hom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.